Hello guys, balik lagi nih sama aku bakal nge-review film-film yang bener-bener bagus dan recommended buat kalian tonton nih ya. Film kali ini itu bener-bener bagus, kenapa? Karena diadaptasi dari kisah nyata guys, dan kalian harus dan wajib tonton nih. Nah, kalian kepo nggak ya? Film apa nih yang diadaptasi dari kisah nyata? Nah, kalian tonton terus sampai habis. Jangan lupa kalian like dan kalian juga komen di bawah setelah kalian nonton, oke? Jadi film ini itu adalah film aksi perang yang diadaptasi dari kisah nyata saat misi yang dilakukan oleh tim operasi khusus Kanada. Dan film ini tuh dirilis di tahun 2003 dengan berlatar perang Amerika. Kita tahu ya, kalau pasukan khusus Amerika itu benar-benar bagus banget kalau main film kayak gitu. Nah, di sini itu diperankan oleh 3 orang atau 3 aktor dan aktris yang cukup luar biasa banget. Di antaranya ada Bruce Willis, ada Monica Bellucci, dan ada Cole Hauser ya, dan masih banyak lagi karena namanya tim pasti nggak hanya sedikit ya, pasti ada banyak banget. Nah, film ini tuh benar-benar menampilkan aksi yang benar-benar realistis, menegangkan, bahkan ada adegan pertempuran yang intens dan brutal guys, karena ceritanya itu benar-benar relate banget sama kejadian di tahun yang lama ketika tim Amerika ini mencoba untuk menyelamatkan salah satu dokter yang ternyata dokter itu adalah orang Amerika guys, seperti itu. Jadi ceritanya itu bermula ketika si Bruce Willis ini sebagai letnan dari satu tim khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan salah satu dokter yang ditugaskan di salah satu negara, yaitu negara Nigeria, yang pada saat itu adalah lagi ada konflik etnis nih di dalamnya. Nah, ketika si tim ini tuh sudah menemukan dokter, si dokter ini nggak mau meninggalkan orang-orang yang sudah dirawat. Alright, Lieutenant Waters, I'm all yours. Apalagi di sana juga ada orang-orang misionaris, orang-orang gereja yang sudah dianggap seperti keluarga. Jadi mereka itu merawat orang-orang Nigeria yang mereka hasil dari perang itu guys. Jadi ada peperangan kan di sana, ada konflik antar etnis itu, dan akhirnya si misionaris dan dokter dari Amerika ini yang merawat mereka, sampai pada akhirnya tim dari Bruce Willis ini akan menjemput dokter tersebut karena sudah berada di batas atau bahaya kayak gitu loh teman-teman. Nah, pada akhirnya ketika mereka itu mau menjemput, ternyata dokter ini kan tawar-menawar nih sama si Bruce Willis, karena dia nggak mau ninggalin kalau misalnya rakyat yang ini tuh nggak dibawa kayak gitu. Terus akhirnya Bruce Willis itu telepon nih sama yang nyuruh gitu kan, orang dari Amerikanya tuh tanya nih sama orang atau letnan di atasnya. Yeah, Captain, we got a problem here. No, we got her. But the good doctor wants to bring the 70 people at the mission along with her. Yes, sir, I understand. I will. Boleh nggak nih kalau ini dia maunya ikut, tapi kalau dibawa semua nih pasien-pasiennya kayak gitu. Terus si letnan ini nggak jawab yang terlalu banyak, tapi intinya si Bruce Willis itu akhirnya mengambil keputusan bahwa yaudah deh, ayo kita berangkat aja sekarang, yang penting karena sebentar lagi itu para pemberontak dari etnis-etnis itu si yang bikin onar atau konflik itu bakal segera datang. Jadi akhirnya dibawalah sebagian orang itu. Jadi ada yang dari anak kecil, ada yang dewasa, tapi nggak semua guys. Yang sakit parah tetap dibiarkan di tempat tersebut, di gereja itu, dengan para misionaris yang masih tinggal di sana, dan ada beberapa perawat. Kenapa? Karena kalau misalnya dibawa semua itu nggak bisa guys, memang nggak mampu kayak gitu. Terus akhirnya pada suatu waktu, akhirnya kan mereka berangkat nih jalan kaki melewati hutan-hutan, kalian tahu ya daerah Nigeria itu kayak gimana, hampir 11-12 sama Afrika kayak gitu. Akhirnya mereka tuh berangkat guys, melewati uh, hutan itu, terus kemudian sedikit minta berhenti, si dokternya ini dikasih kesempatan lah sama si Bruce Willis. Si Bruce Willis ini pokoknya orangnya manusiawi banget, meskipun dia adalah tentara Amerika guys, kayak gitu, keren banget deh pokoknya. Terus pada waktu itu akhirnya mereka dikasih kesempatan atau 30 menit. Nggak taunya salah satu dari timnya si Bruce Willis ini bilang kalau si pemberontak itu kayaknya nggak jauh dari sini, kita harus tetap bergerak kayak gitu. Terus bergerak lagi lah mereka. Setelah bergerak lagi ternyata ada komplotannya itu yang ketinggalan guys. Jadi si pemberontak ini sempat papasan sama timnya Bruce Willis, tapi timnya Bruce Willis ini masih bisa sembunyi guys. Itu menegangkan banget. Jadi ketika mereka itu sembunyi, udah dikira toh semuanya itu pemberontak itu udah lewat semuanya, ada yang ketinggalan satu orang ternyata. Nah, waktu ketinggalan satu orang,
tatap-tatapan muka sama dokternya dong guys. Dokternya ini si Monica ini, dokter cewek ini, aduh luar biasa banget. Dan akhirnya si Bruce Willis itu terpaksa dia harus segera membunuh pemberontak itu sebelum dia panggil teman-temannya itu tadi. Nah akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai di kayak ladang gitu. Setelah hutannya itu ada ladang di mana mereka bakal dijemput sama helikopter. Dua helikopter datang guys, tapi sebenarnya planningnya Bruce Willis ini ternyata dia nggak bakalan ngajak si penduduk asli sana, dia hanya akan ngajak dokter aja. Jadi dokternya itu terpaksa dibawa masuk, terus rakyatnya di sana itu sampai nangis banget guys. Aduh itu benar-benar menyedihkan banget karena mereka dipisahkan. Dan akhirnya si tentara-tentaranya itu bersama dokter itu tetap akhirnya terbang. Nah di helikopter itulah si dokter itu marah-marah sampai nangis sama si Bruce Willis karena dia marah karena dia ditipu sama si Bruce Willis. Dia bilang dia bisa bawa orang-orang itu tapi ternyata enggak. Nah karena demikian akhirnya si Bruce Willis ini hatinya tersentuh guys ya. Hatinya Hello Kitty banget meskipun dia ternyata tentara Amerika kayak gitu kan ya, image-nya itu kayak garang gitu kan ya, tapi dia ternyata masih si manusiawinya itu masih ada. Begitu guys. Nah, kemudian si Bruce Willis ini mengambil satu keputusan tanpa melibatkan letnan yang ada di Amerika gitu ya. Dia itu langsung mengambil keputusan, oke, kita putar balik, kita angkut para pengungsi yang tadi. Nah, terus diangkut otomatis kan nggak bisa semuanya muat toh ya teman-teman. Akhirnya terpaksa para tentara itu ditinggal bersama dokter dan sebagian pengungsi. Jadi nggak semua pengungsi itu dibawa. Akhirnya ketika helikopternya itu pergi, kan mereka terpaksa masuk ke hutan lagi tuh ya, supaya nggak ketemu sama si pemberontak atau yang buat onar atau konflik-konflik etnis itu tadi ya kan. Nggak taunya tuh salah satu tentara konflik etnis itu ada yang menyadari. Kenapa? Karena mereka itu sempat kan buang kayak gas gitu kan ya, yang kalengan itu untuk ngasih tahu pendaratannya helikopter lah. Itu terendus sama si pemberontak dan mereka langsung tahu nih. Nah setelah mereka tahu itu, si tentara ini juga agak bingung ya, kenapa kok mereka bisa benar-benar tahu dan ngikuti mereka benar-benar gitu loh. Mereka ada di sini kok kayaknya mereka tahu ya, mereka ada di sini kok mereka tahu. Akhirnya dia tuh tanya sama si dokter, kamu yakin kamu nggak tahu apa-apa, kenapa kok kita sampai bisa dikejar kayak gini, kamu nggak kepingin menceritakan nih sebenarnya ada apa sih di balik ini gitu. Nggak mungkin ini hanya pertikaian kelompok etnis biasa. Si dokter itu nggak mau ceritain sebenarnya, dia cuma bilang nggak tahu kayak gitu. Akhirnya oke lah, Bruce Willis akhirnya tetap jalan. Dan pada waktu jalan itulah mereka ternyata diserang habis-habisan guys, sempat diserang. Terus karena dia itu jengkel pol si Bruce Willis, akhirnya kan mereka bisa lolos tuh ya. Mereka lolos dan akhirnya mereka itu bilang nih, si Bruce Willis akhirnya tuh terpaksa dia itu menggeledah, dan salah satu orang yang ada di pengungsi itu ternyata dia adalah mata-mata guys, mata-mata si pemberontak. Makanya ini tahu letaknya, ini mau kemana, mereka mau ke Kamerun kalau nggak salah, itu tempatnya yang dimana mereka itu adalah tempat perbatasan dimana mereka bisa merdeka dari tempat pemberontakan itu gitu kan. Nah terus kemudian si Bruce Willis itu dia nodong nih sama si orang tersebut. Ayo kamu ngaku aja, udah kamu itu kenapa gitu. Enggak, ini semua itu hanya demi Arthur. Dia bingung kan si Bruce Willis, demi Arthur itu siapa, dia nggak tahu. Dan terus kenapa kamu melakukan ini, padahal kan kamu juga ingin selamat kayak gitu, kenapa kamu malah melaporkan hal-hal yang kayak gini. Terus dia bilang ini semua hanya demi Arthur kayak gitu. Terus keluargaku juga ditangkep, makanya aku terpaksa aku harus jadi mata-mata kayak gitu. Akhirnya si Bruce Willis ini kayak biarin aja lah, soalnya dia ditembak waktu itu guys, ditembak karena dia nggak mau ngaku kan. Nah pada waktu itulah akhirnya dia menemukan ada ponselnya itu yang dimana ditemukan sebagai bukti kalau ternyata orang yang ditembak itu tadi adalah mata-mata si pemberontak kayak gitu. Terus akhirnya si Bruce Willis ini dengan marah dia maki-maki seluruh pengungsi supaya ngaku kalau misalnya siapa yang jadi mata-mata seperti orang itu gitu loh. Mending kamu nyerahin sekarang, karena kita itu kan kepingin bebas semua toh, kita kepingin merdeka, kita kepingin ke Kamerun itu tadi sama-sama. Kenapa kok kalian malah melaporkan posisi kita kayak gitu loh. Nah setelah itu akhirnya salah satu orang tuh mau ditembak tuh sama si Bruce Willis. Dia ngitung kalau dalam 5 detik gak ada yang ngaku, aku tembak nih orang kayak gitu.
Akhirnya salah satu orang itu ngaku dia itu yang namanya Arthur tadi, yang sempat disebut tadi. Ternyata Arthur itu adalah anak dari presiden yang sebelumnya itu menjabat. Jadi presiden itu udah kayak kepala sukunya yang benar-benar mengayomi, dan mereka itu menjaga sampai pada akhirnya itu ada pertikaian dengan Zionis atau kayak kumpulan orang yang tidak setuju dengan pemerintahan presiden atau bapaknya Arthur pada waktu itu, ya kan. Nah, makanya itu si bapaknya itu dibunuh, istrinya ibunya itu dibunuh, adiknya 2 itu juga dibunuh. Jadi tinggal dia yang hidup. Makanya kenapa para pemberontak itu benar-benar kepingin menghabiskan seluruh keluarga dari dia itu, termasuk dia. Kan dia yang bisa kabur pada waktu itu. Jadi dia itu diburu, guys, ceritanya kayak gitu. Nah, Arthur ini akhirnya menyelinap, dia itu menyamar di antara pengungsi yang ada pada waktu itu, kayak gitu. Nah, pada akhirnya mereka itu setelah menceritakan semuanya ke Bruce Willis akhirnya punya sisi manusiawinya lagi nih. Oke, kalau gitu kita tetap jalan aja, kita harus tetap langsung ke Kamerun, kayak gitu. Nah, setelah mereka menuju ke daerah ke Kamerun itu, mayat yang tadi, si mata-mata yang tadi itu ditemukan sama si pemberontak, sama HP yang tadi itu. Ternyata HP-nya itu udah dipasang bom, guys, kayak gitu. Terus kemudian diambillah itu HP-nya, mau dioperasikan, ternyata meledak kan, guys, termasuk sama si pemberontak. Tubuh pemberontaknya tadi itu dia juga meledak beserta beberapa tentara. Nah, disitulah para pemberontak itu semakin berkobar dan benar-benar ingin menghabisi si Arthur itu beserta tentara Amerika dan dokter dan seluruh pengungsi yang ikut, itulah intinya. Karena pada waktu itu mereka udah nyerang beberapa desa dan benar-benar banyak membunuh orang, guys, ya. Itu yang bikin kayak aduh sedih banget gitu loh. Terus akhirnya mereka itu sudah hampir sampai ke daerah Kamerun itu, mereka ternyata disergap, guys. Bayangin aja ya, di depan itu udah ada pagar pembatasnya tuh ya, udah ada pagar pembatasnya antara negara yang penuh konflik itu dengan negara seberang, tapi mereka itu gak dibuka-bukain, guys. Nah, terpaksa tentara-tentara Amerika itu bersitegang di situ, mereka menembak dengan membabi buta dan beberapa tentara dari Amerika juga banyak yang dibunuh karena mereka melindungi para pengungsi supaya bisa segera menyeberang, tapi gak dibuka-bukain, itu mangkelin banget sih itu. Terus kemudian ya, guys, ya, si Bruce Willis pun beserta timnya itu cuma tinggal 3 kalau nggak 4 orang aja ini. Mereka itu bertahan bener-bener sambil nembakin si pemberontak itu. Mereka itu tetap maksudnya tetap menjaga supaya para pengungsi itu jangan sampai mereka ada yang tertembak, termasuk dokternya itu juga jangan sampai tertembak gitu loh. Dan mereka benar-benar sekuat tenaga sampai pada akhirnya ada pertolongan dari pesawat tempur Amerika. Jadi mereka menembakkan beberapa tembakan ke tentara pemberontak itu, dan mereka semua akhirnya mati ya. Tentara pemberontak itu mati semua karena kan serangannya dari udara nih, sedangkan mereka kan sergapannya dari bawah. Nah, disitulah mereka semua akhirnya selamat, guys, karena dari Amerika pun itu akhirnya turut campur tangan untuk bantu buka izin atau minta izin ke daerah perbatasan itu supaya para pengungsi dan tentara Amerika itu boleh masuk ke daerah itu. Please, let us through. Please. Open the gates. Please open the gates. Please. Disitulah, guys, luar biasa banget ya filmnya, endingnya happy ending banget, manusiawinya dapet, terus kemudian perangnya dapet, terus sisi-sisi lainnya dimana mereka saling bantu, saling tolong. Dan meskipun di titik akhir mereka ya ada yang tertembak dari antara yang tentara itu, ada yang meninggal, ada yang tertembak, masih sekarat lah bahasanya ya, tapi mereka itu masih saling bahu, saling topang, dimana solid banget tim yang dibawa sama si Bruce Willis ini. Lieutenant. Luar biasa banget, guys. Jadi kalian harus tonton film ini ya, jangan sampai ketinggalan. Film ini luar biasa, dan review film kali ini
keren banget. Jadi kalian harus banget tonton film yang berjudul The Tears of Sun ini. Tears of Sun ya, di tahun 2003 ini. Kalian langsung aja deh cari di internet, dan itu bagus banget. Termasuk review kali ini, kalian udah pasti lihat kan ini. Aduh, keren banget. Jangan lupa kalian langsung like, comment, dan share ya guys ya. Thank you, bye bye.